Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang terjemah maknanya adalah, dan Allah memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Kalau kita lihat dari sisi terjemahan, maka hanya itulah yang kita dapat. Tapi ternyata jika kita lihat beberapa kesan yang diperoleh para mufassirin atau para orang-orang ahli tafsir, di situ dalam ungkapan dalam firman Allah, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, yang dimaksud tanpa perhitungan, maka ada beberapa kesan. Yang pertama, Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa memperhitungkan apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Atau kesan yang lain adalah Allah memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki, betapa banyaknya, dan itu tidak ada perhitungannya. Atau boleh jadi ketika Allah memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki, maka Allah betul-betul tanpa perhitungan Allah memberi secara luas, dan aspeknya, dampaknya sangat luar biasa. Tapi seringkali kita terlalu sempit memaknai makna rizki. Kita seringkali hanya memahami rizki dari sisi materi. Seumpama kita mendapatkan gaji, mendapatkan sesuatu yang tidak terduga, yang itu bentuknya materi atau uang atau apapun, kadang kita memaknai rizki dalam makna yang sempit. Padahal kalau kita lihat, rizki memiliki makna yang luas. Di dalam surah Hud ayat 6 Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang terjemah maknanya adalah, dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya, dan Dia mengetahui kediamannya serta tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz.
Ayat ini sesungguhnya sangat terkait dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya adalah berbicara mengenai ketika dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik memiliki kebiasaan ketika bertemu dengan hadratul Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menutup dirinya, membungkukkan dirinya untuk menyembunyikan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat yang kelima Allah tegaskan bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, bahkan Allah pasti mengetahui apa yang terbesit dalam hati mereka. Lalu kemudian di ayat yang keenam Allah menegaskan bukan hanya seperti itu, tetapi seluruh rizki makhluk yang ada di muka bumi ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah mengetahuinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada sebagian ulama yang mendapatkan kesan dari ayat ini. Ayat ini menggunakan ungkapan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah menggunakan firman-Nya dengan dabbah. Allah tidak menggunakan wa ma min makhluqin fil ard illa 'alallahi rizquha. Dabbah secara bahasa memiliki makna sesuatu yang melata atau sesuatu yang bergerak. Maka di sini ada sebagian mufassirin yang mendapatkan kesan dari ayat ini bahwa untuk menjemput rizki Allah harus ada gerakan yang dinamis, dan itu betul-betul usaha untuk menjemput rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat lebih lanjut, maka Al-Quran menggunakan ungkapan rizki untuk beberapa makna. Yang pertama, rizki memang mengarah kepada materi, tetapi materi yang disebut dengan rizki seseorang adalah yang sesungguhnya adalah yang mengantarkan seseorang untuk melakukan amal salih, sehingga kelak di akhirat bukan malah menjadi beban bagi seseorang, tapi justru menjadi kemudahan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini secara implisit bisa kita lihat di dalam ciri-ciri orang yang bertakwa yang diuraikan dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu makna rizki yang berikutnya adalah boleh jadi makna rizki itu adalah terkait dengan kesehatan. Karena seseorang yang sehat bukan hanya sehat biasa, tetapi kesehatan itu kemudian mengantarkan seseorang untuk melakukan amal-amal yang baik yang diridhoi oleh Allah. Maka itu juga bagian dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran menggunakan ungkapan rizki untuk makna pahala. Di antaranya ketika berbicara mengenai orang-orang yang wafat di medan di sabilillah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Maka mereka mendapatkan fasilitas atau pahala dari apa yang telah diusahakan ketika hidup di dunia. Dan yang keempat, senantiasa memiliki rasa syukur kepada Allah. Itu juga bagian dari rizki yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Maka jika ada seseorang yang memiliki harta berlimpah tapi tidak ada rasa syukurnya, maka sesungguhnya dia belum mendapatkan rizki yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa syukur itu sesungguhnya adalah bagaimana kita ingat yang memberi, lalu bagaimana kita menggunakan anugerah itu sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Maka yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu kualitas ibadahnya, taqarrub kepada Allah semakin hari semakin meningkat. Itulah sesungguhnya urgensi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rizki dimaknai terkait dengan rasa syukur, maka hal ini secara implisit bisa kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah ayat 82. Allah berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, yang terjemahnya adalah dan kalian membalas rizki yang dianugerahkan oleh Allah dengan mendustakannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.